Saya senang sekali. It's honor to be here, Pastor Oci. Terima kasih untuk saya bisa melayani di tempat ini. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Diki. Saya menggembalakan gereja JB3 Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Seperti yang disebutkan, tetangga di atas. Tapi kita nggak jauh rasanya. Saya mau mengucapkan thank you. Tadi pas Pastor Emosip saya sangat diberkatin. That's amazing. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. So powerful. Saya ngelihat ke Oci juga, wow. Wah, gayanya. Saya nggak bisa menandinginya. Tapi buat saya hari ini saya bisa merasakan bahwa ada hadirat Tuhan. Ada tangan Tuhan di sini bersama-sama dengan kita. Hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan dengan judul Becoming a Man of Peace, atau menjadi orang-orang yang membawa damai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Mungkin ini tema bulanan dari Coach ya. Saya pikir ini satu tema yang baik untuk setiap kita orang percaya, bukan hanya buat jemaat di sini, tapi buat kita semua orang-orang percaya perlu mengerti bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa damai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu hal yang kita perlu mengerti pertama kali untuk mengenai peacemaker atau orang-orang yang membawa damai adalah peace needs to be earned. Damai sejahtera yang kita inginkan ada di tengah-tengah kita, itu pada kenyataannya tidak terjadi dengan sendirinya. Kita perlu mendapatkan, kita perlu mengusahakannya. Damai sejahtera perlu diusahakan dalam kehidupan setiap kita. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, manusia bergaul erat, manusia bergaul karib dengan Allah. Bahkan firman Tuhan menuliskan bahwa mendengar suara langkahnya pun manusia sudah tahu bahwa itu Tuhan. Jadi begitu dekat, begitu karib. Dan Adam dan Hawa juga memiliki hubungan yang dekat satu dengan yang lain, saya percaya. Walaupun Alkitab tidak menuliskannya demikian. Tapi ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, membuat hubungan yang tadinya begitu dekat, satu hubungan yang tadinya begitu karib, menjadi satu hubungan yang begitu jauh. Bahkan dikatakan, Adam bersembunyi ketika dia mendengar bunyi langkah Tuhan. Adam bersembunyi, dan pada waktu itu Allah berkata kepada Adam, di manakah engkau? Ini aku. Dan pada di Kejadian 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Pada waktu dosa masuk dalam kehidupan manusia, pada waktu Allah mendekat kepada manusia, Adam bilang, wanita yang kau ciptakan, ini yang membuat aku jatuh dalam dosa. Wanita pun, Hawa pun tidak mau juga disalahkan. Bukan aku, karena iblis. Sejak dosa masuk, terjadi hubungan yang retak di antara Allah dengan manusia, dan manusia dengan manusia. Tidak ada lagi kedamaian di tengah-tengah mereka. Kita merasa bersalah, kita saling menyalahkan satu sama lain, bahkan kita menjauh satu dengan yang lain, sama seperti Adam menjauh dari Allah. Tapi Allah baik. Allah tahu bahwa pemulihan hubungan damai sejahtera antara Allah dengan manusia tidak bisa terjadi begitu saja. Dan dia tidak bisa mengharapkan bahwa manusia akan datang mendekat kepadanya dan punya hubungan yang pulih. Oleh karena itu, apa yang Allah lakukan? Yesaya 9 ayat 12 sampai 13 katakan, Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama yang disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir, Raja damai. Hubungan antara manusia dengan Allah tidak bisa dipulihkan kalau Allah mengharapkan manusia datang kepadanya.
Satu-satunya jalan untuk memperdamaikan hubungannya dengan manusia adalah ia harus turun ke dalam dunia. Ia menjadi manusia, ia mati di atas kayu salib, ia menjadi raja damai. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, kepada nama Yesus, ia dipulihkan, ditebus dosanya, dipulihkan kembali dengan Allah. Harus inisiatif Allah yang harus turun ke dunia untuk menjadi damai dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia bisa datang kembali mendekat kepada Allah. Tidak menjauh, tidak takut. Sehingga hubungan bisa dipulihkan. Dan bukan cuma itu yang Allah lakukan. Lalu apa yang Allah katakan selanjutnya? Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, ia bangkit. Sebelum ia naik ke surga, dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Setelah ia memperdamaikan dia dengan kita manusia, that's not enough, belum cukup. Hari ini waktunya Tuhan bilang, pergi ke dunia. Jadilah damai bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan gak bilang cuma suruh pergi, tapi aku memberikan Roh Kudusku kepadamu. Sehingga setiap kita bisa berdamai dengan orang. Ketika kita mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Maksudnya bukan berarti kita menjadi seperti Tuhan. Tapi ketika ada orang bersalah sama kita dan kita bilang, aku ampuni dosa kamu ya. That's clear, dosanya diampuni. Kalau kita bilang dalam hati kita atau dalam hidup kita, saya nggak akan ampuni dia, maka dosanya pun tidak akan diampuni. Dan pemulihan hubungan tidak akan pernah terjadi. Itulah sebabnya ketika kita bicara mengenai damai sejahtera, maka ini bicara mengenai keputusan hidup kita. Mau nggak kita mengampuni mereka? Mau nggak kita berdamai dengan mereka? Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Artinya bahwa untuk kita berdamai dengan semua orang, bisa. Karena bukan dengan kekuatan kita manusia, tapi karena Tuhan tinggal dalam hidup kita. Apa kita mau mengampuni dia? Atau tidak? Ada di tangan kita. Yang berikutnya yang saya bagikan adalah, becoming a peacemaker start from the heart. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dimulainya dari hati. Kita baca di Matius 5 ayat 3-6. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita baca ayat ini, dan kalau sedikit kita belajar lebih dalam mengenai ayat ini, waktu di mana Yesus berbicara khotbah ini di atas bukit, situasi konteks pada zaman itu adalah bangsa Israel ada dalam diduduki oleh kerajaan Roma. Pada waktu itu keadaan di sana tidak mudah, keadaan di sana sulit. Bisa jadi dalam interpretasi saya, waktu Tuhan Yesus mengatakan berbagai orang yang miskin di hadapan Allah, bisa jadi memang mereka tuh banyak orang-orang miskin di sana. Ketika dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Karena memang kondisi di sana sulit, banyak orang-orang yang sedang berduka cita. Bahkan ketika firman Allah mengatakan berbagai orang yang lemah lembut, mereka orang-orang yang ditindas pada waktu itu. Orang-orang Israel berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka berhadapan dengan pemungut-pemungut cukai yang memang dipilih, ditunjuk untuk memungut pajak pada waktu itu, bahkan memungut lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan mereka sepertinya tidak punya kekuasaan untuk melawan otoritas yang ada. Dan pada waktu firman Allah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Pada waktu itu situasinya, banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memutarbalikkan mengenai hukum Taurat. Kalau kita pelajari hukum Taurat mungkin ada 613 pada waktu zaman Musa. Tetapi ketika di kitab Matius ini dituliskan, pada zaman itu hukum Taurat sudah berkembang menjadi lebih banyak.
Karena orang Farisi menginterpretasikannya, menerjemahkannya, bahkan menambahkan komen-komen di dalamnya, sehingga menjadi hukum Taurat menjadi semakin banyak. Jadi mereka harus dan lapar akan kebenaran, mereka tidak tahu seolah-olah kebenaran yang seharusnya seperti apa. Belum lagi ditambah 400 tahun masa kegelapan, dari kitab Maleakhi sampai kitab Matius, di mana firman Allah tidak hadir di dalamnya. Jadi literally memang mereka benar-benar haus, lapar akan kebenaran. Dan pada waktu itu Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan cuma mau bilang, berbahagia itu bukan ketika kau punya kekayaan. Berbahagia itu bukan karena ketika engkau punya satu keadaan yang menyenangkan. Berbahagia itu bukan ada satu keadaan di mana engkau tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Berbahagia bukan karena sesuatu yang lain. Tapi mulailah dari dirimu sendiri, dari hatimu. Oh, berbahagialah. Bukan karena satu situasi yang hari ini kita alami, kita nggak punya sesuatu. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Tapi mulailah dari hati kita. Bagaimana kita berbahagia. Karena semuanya karena kemurahan Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga menjelaskan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Kedamaian untuk kita bisa membawa damai bagi orang-orang di sana. Bukan dimulai dengan lingkungan yang ada. Tapi start from the heart. Firman ini menjelaskan bahwa semuanya dimulai dari hati. Saya pikir ini satu hal yang sangat baik yang Tuhan lakukan. Pada waktu dia di khotbah di atas bukit, dia memulai sesuatunya dari dalam hati manusia. Ketika hati manusia ditransform, dirubah cara berpikir, cara berpandangnya, ini akan membuat satu dampak yang besar dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Yang berikut yang saya bagikan, forgiveness is the price that need to be paid for peace. Kejadian 33 ayat 9 katakan, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Saya ingin menceritakan kisah Esau dan Yakub. Sama seperti kita ketahui, Esau telah mencuri hak kesulungan dengan menipu ayahnya. Lalu ketika ia sudah diberkati, Esau marah sama Yakub. Bahkan Esau berinisiatif untuk membunuh Yakub. Tapi ketika didengarnya bahwa Esau akan membunuh Yakub, apa yang Yakub lakukan? Dia lari, dia kabur ke satu negeri di mana Laban berada. Lalu di sana dia menikah, dia punya anak, dia punya banyak kekayaan. Sampai satu kali Tuhan berbicara kepada Yakub, pergilah ke tempat di mana engkau berasal di sanak saudaramu. Keadaanmu akan baik-baik saja. Lalu karena firman Tuhan itu akhirnya Yakub pulang ke tempat di mana dia berasal. Tapi dalam perjalanannya, Yakub takut. Karena waktu itu Esau akan membunuh dia. Jangan-jangan hari ini kalau dia pulang pun, Esau akan membunuh dia. Dalam perjalanannya, Yakub saya pikir orang yang cukup cerdik, sangat cerdik. Sebelum dia sampai ketemu sama Esau, dia suruh orang-orang pasukannya, pengawalnya, orang-orang pesuruhnya untuk membawa kambing, domba, keledai, semua harta kekayaan yang dia bisa berikan, dia suruh pelayannya untuk pergi dahulu menghampiri Esau dan memberikan semua kepada Esau. Terus setelah itu dia baru bertemu dengan Esau. Itulah sebabnya di ayat ini dikatakan, kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Esau cuma bilang, kamu apa? Kamu lagi ngapain? Kenapa kamu kirim begitu banyak kawanan kambing, domba, ternak? Aku nggak perlu itu semua. Aku punya banyak, kata Esau. Aku punya banyak. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihatmu kamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Engkau pun berkenan menyambut aku. Pada waktu Esau datang menghampiri Yakub, Esau memaafkan Yakub. Apa yang diberikan, dipersembahkan Yakub kepadanya, it's okay, gak perlu. Aku udah banyak semua itu. Aku menerima kamu apa adanya.
Dan pada saat itulah, Yakub seperti melihat Esau itu seperti melihat wajah Allah. Di Lukas 7:49-50 dikatakan, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Di dalam bahasa Inggris dituliskan, your faith has saved you, go in peace. Satu kali, ini kejadiannya 10 tahun yang lalu. Karena saya tahu waktu itu saya baru pertama kali renov rumah, jadi seumur sama anak saya yang kedua. 10 tahun yang lalu, saya ribut sama seorang bapak yang selalu mengangkut sampah di rumah kami, di komplek kami. Saya dalam proses bertumbuh, sampai hari pun juga proses bertumbuh, saya ribut pada waktu itu. Keributan kami dimulai ketika saya merasa bahwa kok setiap kali ada sampah yang ada di rumah kami, hanya 2 bungkus yang diambil. Ya, ketika kami ada acara, sampahnya sedikit berlebih, sampah itu tidak pernah diangkut semuanya. Dan akhirnya lambat laun sampah itu terus menumpuk. Karena saya merasa rasanya kok nggak adil, kok rasanya kok begini. Saya mulai sedikit komen, kenapa saya diambil cuma 2? Lalu singkat cerita, Bapak itu bersikeras dengan pendapatnya dan sebagainya, akhirnya kami ribut. Ribut, benar-benar ribut. Sampai hari itu pun buat saya, kalau saya ingat kejadian itu, buat saya memalukan. Saya sampai lempar sampah juga gitu. Bapaknya juga kesel juga sama saya gitu. Tapi ya udah, singkat cerita udah bubar lah hari itu. Dengan berjalannya waktu, kan setiap minggu kadang kalau saya pulang suka ada lagi bapaknya gitu, ketemu lagi. Walaupun nggak setiap hari, tapi setiap kali saya ketemu dengan dia, yang ada dalam hati saya merasakan begitu kuat hati nurani saya, Tuhan berbicara melalui hati nurani saya. Pergi. Minta maaf. Sekalipun awalnya mungkin kau nggak berbuat salah, tapi pergi minta maaf. Pada waktu saya merasakan bahwa Tuhan berbicara dalam hati saya seperti itu, saya nggak semerta-merta. Tidak langsung bahwa hari itu saya berhenti dan saya minta maaf. Tapi saya bergumul dengan ego. Dengan apa yang saya punya. Ngapain harus saya minta maaf dulu? Kan dia yang salah mulanya, bukan saya. Kan dia yang berbuat itu dulu pada saya, bukan saya. Tapi semakin hari saya berdalih sama Tuhan, semakin hari firman itu begitu kuat, pergi. Minta maaf sama dia. Sekali waktu saya dalam perjalanan pulang, saya tahu nih, saya bakal ketemu nih. Dan waktu saya tahu bakal ketemu, saya tahu nih, ini Tuhan pasti akan berbicara hal yang sama. Dan sore itu, ketika saya melewati seorang bapak tersebut, saya berhenti di pinggir jalan. Dan saya menghampiri, Pak, ingat saya minta maaf sama Bapak. Wah, bisa dibuang muka. Tapi buat saya, oke, gak apa-apa. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Dan setelah itu saya pulang. Walaupun mungkin saya gak diterima. Tapi buat saya hari itu saya belajar. Sama seperti Esau. Aku menanggalkan semua sakit hatiku, dendamku, kemarahanku. Karena buat Esau bukan perkara harta bendanya. Karena dia sudah punya semuanya itu. Tetapi rasa marahnya, kesalnya, egonya, keinginan untuk mungkin balas dendamnya. Itu yang membuat dia sepertinya kesal pada waktu itu. Demikian pula apa yang saya alami, saya kesal, saya marah. Karena gak fair, gak adil, kenapa harus saya yang minta maaf. Tapi ketika kita ingin membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, start from dari kita. Apakah saya mau mengampuni dia? Kalau saya mengampuni dia, dosanya gak ada lagi. Hubungan kami pulih. Kalau saya tidak mau mengampuni dia, maka dosa itu akan tetap ada. Kesalahan itu tetap ada dan tidak akan ada damai sejahtera. Hari ini kami ketemu, ya biasa saja. Walaupun tidak bapaknya tidak menyapa, tapi buat saya ya udah. Saya cuma ingin melepaskan satu damai sejahtera buat orang lain. Yang berikutnya, being peacemaker means accepting others' weaknesses. Jadi orang-orang yang membawa damai artinya adalah menerima kelemahan orang lain. Ada satu cerita di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 25, kisah mengenai seorang bernama Nabal dan istrinya Abigail dan juga dengan Daud.
Pada waktu itu mereka ada di satu daerah Karmel. Nabal ini orang pengusaha yang kaya. Dia punya banyak sekali ternak dan termasuk domba yang sangat banyak. Nah, kebetulan Daud dari pelarian. Dan bersama dengan pasukannya, Daud tinggal di daerah tersebut. Suatu hari Nabal ini melakukan pemotongan bulu domba. Dan Daud mendengar itu. Pada waktu Daud mendengar itu, dia mengirimkan utusannya untuk pergi sama Nabal. Dan kata dia menyuruh untuk, boleh nggak kami minta bulu domba tersebut? Mungkin mereka para prajurit butuh kehangatan di tengah-tengah padang belantara yang sedang mereka alami. Tapi Nabal menjawab anak buah Daud demikian. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi pada waktu suruhan Daud datang kepada Nabal, Nabal langsung menjawab, aku nggak kenal siapa Daud. Saya nggak yakin bahwa Nabal nggak kenal, karena Daud adalah orang yang terkenal, pasti dia tahu. Cuma ini bicara masalah ego. Ngapain kamu harus datang di sini dan minta-minta sama saya? Ini semuanya aku persiapkan untuk sesuatu, bahkan untuk orang-orang yang ada bersama aku. Padahal hari itu, di saat itu, Daud bersama pasukannya, kalau kita baca di ceritanya, Daud dan pasukannya menjaga kawanan-kawanan dombanya Nabal pada waktu mereka mengembalakan dombanya. Sehingga tidak ada satu hal yang terjadi yang buruk pada mereka. Lalu akhirnya Daud marah. Ketika utusan itu balik sama Daud, Daud marah. Dan Daud berikhtiar, berencana untuk membunuh semua orang yang ada di dalam keluarganya Nabal. Dan pada waktu Daud pergi bersama pasukannya untuk membinasakan Nabal dan keluarganya, Abigail istrinya mendengar bahwa Daud datang. Dan dia mencegat, menghampiri Daud di tengah perjalanan. Lalu terjadi satu perkataan. Dan singkat cerita Daud tidak jadi membunuh Nabal dan keluarganya. Dan esok harinya ketika Nabal selesai mabuk, bangun dari mabuknya, Abigail menceritakan apa yang terjadi. Dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat yang 37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Nabal adalah seorang yang sangat temperamen, sama seperti saya. Orang yang sangat temperamen, orang yang reaktif, dia nggak pernah berpikir panjang. Oke, begitu egonya kena, dia langsung jawab, dia langsung bertindak. Nggak pikir panjang apa dampaknya buat istrinya, buat keluarganya, buat lingkungan sekitarnya. Dan pada waktu istrinya menceritakan kejadian yang sesungguhnya, dia kaget, dia membatu. Di 1 Samuel 25 ayat 25 dikatakan, I know Nabal is a weak and ill-tempered man. Nabal itu seorang yang jahat, bahkan orang yang temperamen dikatakan. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal. Ini kata Abigail kepada Daud ketika dia menjumpai Daud dalam perjalanan Daud hendak membunuh keluarga Nabal. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya, tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Abigail tahu siapa Nabal suaminya. Orang yang jahat, orang yang temperamen, orang yang suka marah, orang yang bertindak reaktif. Tapi Abigail tetap bersama-sama dengan Nabal. Bukan untuk menghakimi dia, bukan untuk menghakimi orang-orang yang ada bersama dengan dia, bukan untuk menghakimi suaminya. Tapi ia tahu sebagai seorang istri, apa yang ia harus lakukan untuk suaminya. Tidak ada satu orang pun yang sempurna dalam hidup ini. Itu yang perlu kita ketahui. Bahkan kita pun tidak sempurna sama sekali. Jadi kalau kita tidak sempurna, apakah haknya kita juga menghakimi mereka? Toh ketidaksempurnaan kita sama. Tapi ketika kita ingin belajar hidup membawa damai, maka kita perlu belajar menerima kekurangan, kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya juga bukan orang yang sempurna dan bukan orang yang baik. Beberapa tahun yang lalu pun, saya lupa, mungkin 8 atau 9 tahun yang lalu pun saya pernah mengalami satu kejadian juga. Saya orang yang temperamen, saya belajar untuk tidak temperamen.
Saya juga sampai belajar untuk bagaimana anger management, bagaimana saya memanage emosi saya. Satu kali saya naik mobil, waktu naik mobil tiba-tiba ada motor tuh nyerempet, seret. Wah, ada bapak-bapak biasanya. Mudah-mudahan nggak semua bapak-bapak, hanya saya. Tapi waktu saya mengalami itu, saya langsung panas. Udah nggak pikir panjang, pelayanan apa, pernah ada di atas mimbar atau enggak, udah nggak pikir panjang. Tapi hari itu kesulut dan marah. Saya kejar tuh motornya, saya kasih sen. Waktu saya kasih sen kiri, motornya kasih sen kiri. Saya pikir oke, saya bisa bicara, dia pasti mau berhenti. Dia berhenti, saya berhenti. Begitu saya berhenti, dia kebut. Makin marah saya, udah gak pikir panjang. Saya gas lagi, saya kejar lagi motornya. Sampai di pertigaan, begitu dia belok, saya kejar. Gak tanggung-tanggung, saya tabrakin motornya. Jatuhlah motornya. Gak rusak parah. Tapi di tengah jalan saya ribut sama pengendara motor itu. Setelah ribut selesai, ya gak ada yang ganti juga. Dan akhirnya dia pulang, saya pun pulang. Begitu pulang, saya langsung telepon satu orang. Saya telepon gembala saya, Gerrit Hansen waktu itu. Karena saya diberikan sama beliau, saya telepon. Gerrit, saya minta maaf Gerrit. Saya sudah melakukan ini. Saya malu. Saya minta maaf. Saya ceritain kejadiannya, gini. Terus Gerrit cuma bilang sama saya, it's okay. Waktu saya dengar jawaban dia, saya cuma ngerasa ada satu damai sejahtera. Saya melihat dia seperti saya melihat wajah Tuhan. Saya nggak dihakimin, tapi justru karena itulah saya mulai menyadari saya perlu pertolongan. Saya perlu bantuan dari orang-orang yang ada. Hari itu saya sudah melayani. Hari itu boleh percaya boleh tidak, saya sudah membagikan juga firman Tuhan pada waktu itu. Kejadiannya mungkin 8-9 tahun yang lalu. Tapi hari itu hari yang memalukan buat saya. Sampai saya belajar. Saya sampai ikut kursus satu anger management. Saya belajar di Jakarta bagaimana saya melatih, mengontrol emosi saya. Setelah saya melatih bagaimana saya memanage emosi saya, bisa berhasil. Tapi yang terjadi yang saya rasain, saya cuma memanage emosi saya. Emosinya still inside. Itu problemnya buat saya. Emosinya tetap muncul dan tetap ada. Saya hanya memanage bagaimana mengeluarkan, menyalurkan dengan cara yang baik, cara yang benar, dan sebagainya. It works. Nggak ribut sama orang, tapi angernya masih ada dalam hati saya. Sampai akhirnya saya mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Bisa, tapi capek buat saya. Apakah ada cara yang lebih baik untuk saya bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan kedamaian? Bukan cuma saya membawa damai, tapi hidup saya pun penuh damai. Dan satu hari saya mulai menyadari, saya perlu Tuhan. I need God. Saya perlu Tuhan untuk menjamah hati saya. Tuhan, aku berdoa. Ubah hatiku. Ubah hati saya. Yang pemarah ini, yang temperamen ini, menjadi satu hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Sehingga hidupku benar-benar murni. Bukan cuma luarnya yang damai, tapi from inside-nya. Yang terakhir yang saya bagikan, the purpose of peacemaker. Apakah tujuan kita menjadi orang-orang yang membawa damai? Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13-16. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa tujuan kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah dunia ini? Cuma satu tujuannya. Tadi visinya menyatakan kerajaan Allah di muka bumi. Untuk kita bisa menjadi berkat buat orang. Sehingga melalui hidup kita, orang akan melihat Kristus. Orang bisa menjadi percaya melalui hidup kita. Kesaksian terakhir yang saya bagikan. Seminggu yang lalu,
di kami di lantai 3 ada tukang yang biasa suka, ada bapak-bapak yang bisa bertukang, yang biasa kami panggil untuk memperbaiki apa yang kalau ada yang kurang baik. Sampai sekali waktu kami mendapati bahwa tukang ini mengambil barang yang ada di tempat kami karena ada CCTV-nya. Pada waktu saya melihat itu, aduh saya sedikit gimana ya, kok bisa kejadian? Padahal sebenarnya orang ini sudah bertahun-tahun juga di rumah saya maupun di gereja juga. Saya mulai berpikir, saya harus ngapain ya? Saya harus marahin kah? Atau saya harus berbuat apa? Kalau enggak pun gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Tapi firman Tuhan ini muncul dalam hati saya. Jadilah terang, garam dan terang bagi mereka. Biarlah terang itu bercahaya, tapi biarlah tetap damai sejahtera tetap ada di tengah-tengah kita. Akhirnya suatu siang saya telepon bapaknya, Pak, boleh kita ketemu? Oh boleh. Akhirnya ketemuanlah di rumah saya. Ketika saya ketemu dengan bapak tersebut, saya bilang, Pak, ini ada laporan. Saya tunjukin CCTV-nya. Saya bilang, kenapa bapak melakukan ini? Kenapa bapak melakukan ini? Apa bapak perlu sesuatu? Apa bapak lagi butuh, lagi susah sesuatu? Dia bilang, enggak Pak, maaf saya kilaf katanya. Saya bilang, it's okay Pak, yang udah ya udah. Saya mulai hari ini, kita berjalan dengan lebih baik. Kami akan tetap panggil Bapak kalau kami butuh. Tapi pasti kami akan lebih berhati-hati. Karena ini berbicara mengenai kepercayaan. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak dok katanya. Dan setelah singkat berbicara lebih lanjut, akhirnya beliau pulang. Tapi hari itu ada 2 pilihan dalam hidup saya. Apakah saya mau menegur dengan cara yang kasar, atau bahkan menuntut atau melakukan sesuatu, ganti rugi dan sebagainya? Atau saya tetap menunjukkan kebenaran sebagai orang percaya, bahwa kebenaran tetap kebenaran, saya harus menyatakannya. Terang itu tetap harus ada di atas kaki Dian. Tapi seperti apakah kaki Dian ini? Saya cuma berpikir kalau kebenaran ini harus diungkapkan dan dinyatakan, biarlah dinyatakan, diungkapkan dengan damai sejahtera bagi dia. Saya cuma bilang, apa yang Bapak sudah ambil, kembalikan. Dan jangan lakukannya kembali. Dan dia mengembalikannya. Dan kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu sama Bapak di tengah jalan. Halo Pak, bahkan Bapaknya nyapa saya lebih dulu. Yang dok, dia bilang, yang Pak, biarlah ada damai sejahtera di tengah-tengah kita. Truth is still the truth. Tapi tetap damai sejahtera yang kita bawa di tengah-tengah dunia ini. Baik, kesimpulan yang terakhir. Menjadi orang yang membawa damai dimulai dari hati yang mengampuni dan hati yang menerima orang lain. Tidak ada satu orang pun yang sempurna, sekali lagi. Yang kedua, menjadi orang yang membawa damai memerlukan pengorbanan. Kadang-kadang ego kita, mungkin kadang-kadang bisa jadi rasa hormat kita. Mungkin jabatan kita yang harus kita korbankan untuk kita bisa merendahkan diri kita. Minta maaf sama orang yang sepertinya tidak dianggap oleh orang lain. Tapi bukankah Yesus melakukan hal yang sama bagi setiap kita? Dia yang ada di surga, dia harus turun mengambil rupa seorang manusia. Yang notabene adalah orang yang mungkin rendah. Dan yang terakhir, menjadi orang yang memberdamai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini, cuma satu tujuan. Dunia melihat Tuhan melalui hidup kita. Dan melalui perbuatan kita, kita bisa menunjukkan, ini loh, hidup bersama dengan Tuhan. Seperti ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Saya undang untuk tim musik ke depan. Bapak yang mengucap syukur Tuhan. Engkau meninggalkan damai sejahtera-Mu dalam hidup setiap kami. Bahkan Engkau tinggal, Roh-Mu tinggal dalam hati setiap kami.
Bukan hanya merubah perilaku kami, tapi merubah hati kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Bapa, ini doa kami. Pakai kami Tuhan untuk dunia ini. Pakai kami Tuhan, agar melalui setiap kami, nama Tuhan boleh dimuliakan.